Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi basmalah dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer. Nah, sebelum kita membahas mengenai tentang basmalah dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer, tentunya ada beberapa capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa semua. Di antaranya ada 6 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan kedudukan basmalah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui sejarah basmalah dalam masa Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis penafsiran basmalah menurut mufassir klasik. Kemudian yang keempat membandingkan penafsiran basmalah dalam tafsir klasik dan kontemporer. Kemudian yang kelima mengkritisi relevansi makna basmalah terhadap persoalan kehidupan modern. Kemudian selanjutnya yang keenam menyusun sintesis pemahaman basmalah sebagai landasan etika dan spiritualitas. Nah, ini yang harus dicapai oleh mahasiswa semua terkait dengan penafsiran basmalah ya dalam tafsir klasik dan kontemporer. Nah, kemudian kita akan ke materi. Tentunya pertama yaitu pengertian basmalah ya. Kita tahu bahwa mungkin setiap mahasiswa mungkin pasti tahu ya bunyinya basmalah ya, atau bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Terkait dengan bismillah ini, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ya atau menuliskan ya sebanyak 114 kali ya, yang mana 113 kali itu diawali di pembukaan surah ya, di pembukaan surat seperti itu. Kemudian yang satunya di mana? Satunya di surat An-Naml ya, ayat 30. Jadi semua surat diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah, kemudian satu kali di surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimanahu wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di surat An-Naml ayat ke-30 ya. Nah, terkait dengan bismillahirrahmanirrahim, ini merupakan salah satu kalimat ya, bukan hanya saja kalimat ketauhidan, bukan saja kalimat thayyibah semata, tapi di situ adalah mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wahyu yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan manusia, seperti itu. Nah, walaupun
Bismillahirrahmanirrahim ini belum ada ya, belum ada sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya, nabi menjadi nabi dan rasul. Bismillah itu belum digunakan ya, belum digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sejarah Al-Quran. Kita beralih kepada sejarah Al-Quran, yang mana tadi sudah diawali mungkin terkait dengan sejarahnya sedikit. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut sejumlah riwayat ya, sejarah yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, penggunaan pembukaan tulisan ya mengalami perkembangan. Jadi penggunaan basmalah itu ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami beberapa redaksi atau mengalami beberapa perubahan ya. Kurang lebih ada 4 perubahan. Yang pertama yaitu Bismika Allahumma. Nah, Bismika Allahumma ini lazim digunakan oleh bangsa Arab pra-Islam. Jadi sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu sudah menggunakan atau sudah terbiasa menggunakan Bismika Allahumma. Ya. Nah, Bismika Allahumma ini digunakan oleh masyarakat Arab itu untuk segala kegiatan, ya, terutama mereka ketika beribadah kepada Tuhannya. Bismika Allahumma ahya, dengan menyebut nama Allah. Nah, langsung dihubungkan lagi karena zaman jahiliyah ya, karena ada campur adukan antara ketauhidan dengan kesyirikan. Nah, di situ dikatakan bahwa orang-orang jahiliyah atau pra-Islam itu ketika menggunakan Bismika Allahumma, nah kesananya itu wa ujer ya, kemudian juga patung-patung ya, pokoknya kesananya menggambarkan ya pertalian antara ketauhidan dengan kemusyrikan ya. Lata dan Uja disebut di situ, Bismika Allahumma Lata Uja dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu kemusyrikan ya, kemusyrikan dibarengi dengan ketauhidan seperti itu, ketauhid, atau sebaliknya ketauhidan dibarengi dengan kemusyrikan. Nah, ini terkait dengan redaksi pertama. Jadi sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, maka penulisan Bismillah awal mulanya Bismika Allahumma seperti itu. Nah, lalu redaksi yang kedua ya, setelah Bismika Allahumma ya, lalu menjadi Bismillah ya. Bismillah ini uraian yang kedua ya, uraian yang kedua yaitu Bismillah seperti itu. Nah, Bismillah ini tentunya merupakan perubahan ya, perubahan daripada Bismika Allahumma menjadi Bismillah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Bismillahirrahman ya. Bismillahirrahman ini merupakan salah satu perubahan juga dari Bismillah ke Bismillahirrahman. Maka dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengganti tadinya Bismika Allahumma kemudian diganti Bismillah. Nah, ada reaksi dari orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir zaman dulu terhadap perubahan ya, perubahan kebiasaan tadinya Bismika Allahumma kemudian diganti dengan Bismillah, kemudian turun lagi surat ya yang berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahman, maka diganti juga Bismillah menjadi Bismillahirrahman. Nah, tatkala turunnya ayat tersebut yang menjelaskan sifat Ar-Rahman Allah,
maka orang kafir Quraisy tidak setuju. Bahkan ada yang menganggap Nabi Muhammad SAW beribadahnya bukan kepada Allah saja, tetapi kepada Rahman. Nah, padahal Rahman ini merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Asmaul Husna itu ada kata Rahman, seperti itu. Nah, umat zaman jahiliyah dulu menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW beribadahnya bukan hanya kepada Allah saja, tetapi kepada Ar-Rahman, seperti itu. Padahal kita tahu bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang banyak, seperti itu, salah satunya Ar-Rahman. Nah, kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahman, turunlah surat An-Nahl ayat 30, wa innahu min Sulaimanu wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah pelengkap Bismillahirrahmanirrahim yang digunakan oleh Rasulullah SAW, bahwa dinukil dari surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu redaksi kesempurnaan Bismillahirrahmanirrahim yang kita kenal sampai saat ini. Kemudian selanjutnya tafsiran basmalah dalam perspektif mufasir klasik. Yang pertama di sini ada menurut riwayat At-Tabari tahun 310 Hijriah. Pendekatannya beliau memakai tafsir bil matsur, yang mana tafsir bil matsur ini adalah tafsir yang berbasis riwayat sahabat dan tabi'in, kemudian juga menggunakan analisis bahasa Arab, seperti itu. Nah, penafsiran basmalah tersebut, beliau berpendapat, atau Bari tersebut berpendapat, huruf ba itu kan di dalam bismillah itu yang pertama huruf ba, ba itu diartikan ismi, menunjukkan makna memulai atau memohon pertolongan. Jadi jika diawali dengan ba, maka itu menunjukkan makna memulai dan memohon pertolongan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, bi-nya itu adalah memulai atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama Allah, Allah mencakup seluruh sifat kesempurnaan, kesempurnaan baik yang ada di langit maupun di bumi, jadi kesempurnaan Allah itu tidak cacat, seperti itu, tidak ada yang menandingi. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahman. Ar-Rahman ini menunjukkan rahmat Allah yang bersifat umum. Nah, rahmat ini bisa dirasakan oleh orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Ini sifat Ar-Rahman Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat rezeki, kita itu bukan hanya orang beriman saja yang mendapatkan kepada kenikmatan tersebut, tetapi orang yang tidak beriman juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Ar-Rahim. Ar-Rahim ini menunjukkan rahmat